Halo trader Indonesia, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang positioning trading ya. Positioning trader itu adalah mengambil posisi hanya dengan satu kali setting, itu terus kita hold ya, sekitar 3 sampai 6 bulan ya, ke depan. Nah, nanti saya jelaskan semuanya bagaimana caranya ya untuk mendapatkan profit yang maksimal dengan menggunakan akun Sen aja dulu ya, karena kita tahu kebanyakan teman-teman modalnya terbatas, jadi terpaksa kita convert ke akun Sen ya. Jadi sekali lagi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Dan perlu diketahui bahwa teknik ini trading disclaimer ya. Artinya kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian Anda terima. Mungkin kesalahan teknis ketika mengambil OP-nya terus tidak menggunakan stop loss ya. Nah, itu yang menyebabkan tidak maksimal hasilnya. Oke, sebelum itu dasarnya apa ya kita mengambil positioning trader? Ini seperti yang guru saya ajarkan di supply demand imbalance. Langsung kita menuju ke TKP ya. Ya, ini saya jelaskan kok bisa begitu ya, kok bisa kita mengambil posisi analisa seperti gitu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa positioning trading ya, ini langsung kita gambar aja ya. Jadi kita mengambil posisi dia minimal di time frame weekly ya, weekly dan monthly ini kita lihat ya, dua time frame ini. Tapi yang paling gampang kita lihat, jadi makin besar time frame-nya berarti kan candlestick-nya makin sedikit ya. Karena satu candle ini mewakili pergerakan satu minggu ya. Jadi biar seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 dalam range yang ini bisa dijadikan ini 5 candlestick ini bisa 1 bulan gitu ya. Ini 1 bulan, ini 1 bulan, ini bulan ketiga gitu ya. Nah, coba kita lihat di time frame monthly-nya sendiri. Nah, kan saya bilang tadi. Nah, ini dia ada 3 candlestick kan, 3 candlestick. Nah, jadi begini analisanya untuk gold ya. Ini menurut analisa kami ya, trading disclaimer. Jadi gold akan berpotensi naik maksimal ke area 1955 ya. Ya, 1955 sampai 1960 maksimal. Nah, di area sini. Nah, sekarang posisi di 1930, berarti masih ada 200 pips lagi ke atas ya. 200 pips lagi ke atas bagi teman-teman mungkin masih posisi buy. Cuma kalau begini kita nggak bisa menganalisis karena memang area dari gold ini sudah berada di area supply ya. Setelah disupply, ini kalau kita perhatikan di sini sudah tereliminasi ya area demand di sebelah kiri, berarti price arus akan balik lagi menuju ke area strong demandnya ini. Kenaikan selama 3 bulan terakhir. Jadi kenaikannya dari bulan November, Desember, ini Januari ya. Oke, jadi untuk lebih detailnya kita lihat di time frame weekly-nya. Jadi sudah jelas di sini di time frame daily. Terus di time frame weekly berarti ada potensi pembalikan ya, pembalikan arah dengan catatan harus menyentuh dulu area supply weekly ini. Ini belum tersentuh area supply weekly ya. Jadi di kisaran 1946, ini masih 1942 tadi high-nya ya. Jadi targetnya kenapa di 1955? Karena kita melihat di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame daily chart. Nah, di daily chart ini saya lihat di sini ada lebar base 72 pips, berarti ada di 1951 sampai 1958. Ya, inilah area strong demand yang belum
yang belum kena ya. Kalau kita lihat di time frame H4 ya. Nah, time frame H4 itu masih 1955 di sini. Ini kalau kita lihat. Jadi beda time frame itu beda lokasi gitu ya. Jadi kita nggak bisa kita samakan semuanya. Nah, ini dia. Nah, menurut hemat kami, price akan mencoba area 1955 sampai 1960-an. Di area sini aja lah maksimal ya. Saya tidak yakin dia ke 1975. Seandainya bisa, berarti margin errornya dari 1955 sekitar 200 pips lagi ya. Ya lumayan lah gitu ya. Nah, karena kalau udah menyentuh 1955 itu asumsi kami melewati dia 1965 ini bahwa akan terjadi new high baru lagi ya. Akan terjadi new high baru lagi. Oke. Nah, jadi estimasi kami kurang lebih ya di 1955 aja ya. Tengah-tengahnya gitu 1955. Nah, caranya gimana? Caranya kita memanfaatkan yang namanya supply demand, itu price bergerak dari demand ke supply, supply ke demand, dan demand ke supply lagi. Dari demand menuju ke supply kembali. Nah, kalau saya lihat di sini, batasnya di 1955, dan area demandnya di 16, kita lihat di tengah-tengahnya di sini ya, 1620-an ya di sini ya. 1625 biar gampang hitungnya. Tadi saya sudah buatkan chartnya. Nah, pas di garis ini. Ya, di garis sebelah kiri sini ini saya sudah gambarkan. Nah, ini. Area strong demand di sini. Yang terdekat gitu ya. Dan kami memiliki asumsi harga masih akan jatuh. Nah, jadi estimasinya kalau kita perhatikan di time frame monthly, jadi kita asumsikan pada bulan ini tersentuh area 1955, berarti untuk penurunannya kembali itu membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Seperti ini naiknya, ini turunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, selama 7 bulan ya. Naiknya selama 3 bulan, turunnya selama 7 bulan. Berarti pembelian itu memang dikatakan lebih masif ya dibandingkan dengan penjualan. Ya. Oke, asumsinya 6 bulan lah kita katakan. 6 bulan potensinya berapa yang akan didapat? Ya. Nah, kalau kita asumsikan dari time frame, nah di time frame weekly dari 1955 menuju ke 1625 itu ada sekitar 3.300 pips ya. Oke, 3.300 pips. Berarti kita harus memasang area dengan harapan dia harganya akan jatuh lagi. Kita akan memasang sell limit di sini. Ya, sell limit. Nanti kita kerja ketika harga sudah nyampe sini baru kita kerja. Pintar saya kasih contoh bagaimana cara pemasangannya gitu. Langsung di MetaTrader ya. Oke. Nah, ini saya sudah hitungkan tadi. Nah, ini dia hitungannya. Jadi dengan asumsi kita ngambil sell yang terdekat, yang pertama kali kita sell adalah 1955 ya. 1955 terus pip stepnya 150 pips, berarti 1955, 1940, 1925, 1910 terus ya sampai terserah Anda. Saya sarankan adalah kalau ini ada 23 ya, 23 kita bilang marti aja ya. Saya sarankan minimal Anda harus setengahnya, berarti ada 22, targetnya di 1625, berarti minimal itu di 11 sini Anda stop gitu. Jadi Anda memasang area ini sampai level segini. Nah, terus Anda hold sampai kena TP-nya di 1625. Nah, jadi hitungannya gimana? Jadi hitungannya adalah Anda tinggal jumlahkan aja ini. Nanya kita ganti dulu ya. Nah, Anda tinggal jumlahkan aja ini 3.300, 3.150, 3.000, 2850 dan seterusnya. Kalau Anda jumlahkan semuanya, kalau Anda tahan sampai 1625 ya, sampai kena TP dan Anda terus pasang sell stop,
targetnya di 37.000 ya. Jadi dengan seandainya dengan modal 10.000 sen atau $100, Anda akan memperoleh hasil hampir 4 kali lipat ya, 379 US dollar. Ya, kalau Anda berinisiatif di tengah-tengah sini Anda pasang lagi selnya ya nggak ada masalah, ya akan bertambah ininya. Tapi jangan ganggu ini. Jadi biasanya Anda sekali setting, terus Anda tinggal, Anda hapus passwordnya di Android Anda tinggal aja. Anda pasang stop loss, nanti saya ajarkan caranya gitu ya. Oke, jadi begini, kita asumsikan cara memasangnya begini ya. Jadi supaya Anda paham bagaimana cara memasangnya. Nah ini tadi saya ngambil buy limit ya, ngambil buy tadi sudah profit $72, 0,1 lot ya. Dan saya kalau kita lihat di time frame H1-nya H1, harga masih mau naik gitu. Dia cuma turun aja menyentuh area supply ya, baru dia akan naik lagi ke demand ya. Ini saya sudah pasang TP-nya di sini di 19.40 ya. Nanti kita lihat. Oke. Bagaimana cara masangnya? Cara masangnya asumsikan aja harga sekarang sudah di 19. Tadi kita lihat listnya tadi kita memasang OP di yang terdekat sekarang kan harganya sekarang di 1934 ya. 1934 berarti di area 1925 berarti kita mulai pasang sell stop ya. 1925 1910 ya. Jadi kita pasang di sini. Ini buy limit 03 berarti kita berapa tadi? 1925 ya, 1925. Nah, berarti kita pasang mana dia? Order, terus kita pasang ini market execution, pending execution, sell stop ya, sell stop 0,10 di 19. Kita delete aja. Ini 00 juga, 19 tadi 25 ya. Terus langsung aja pasang TP-nya di 16.25. 16.25 titik 00. Oke, terus kita place ya. Oke, ini satu dia ya. Terus TP-nya nanti di weekly-nya kelihatan nih. Kalau di weekly-nya kita pasang, kita rubah ke time frame daily-nya baru kelihatan nih di bawah sini. Ya. Oke. Terus 1925. Terus kita ke time frame H1 lagi tadi. Jadi 1925 kita setting lagi di 1910 ya. Jadi kita order, jadi sell stop 1910. Oke, di sini 16.25 place ya. Nah ini sudah sell limitnya belum berubah ya, nanti kalau sudah berubah jadi ini baru kita lagi. Terus tadi 18 turun lagi di 18.95 ya, 18.95 sell stop 18.95. Jadi pip stepnya setiap 150 pip ya, karena itu memang yang paling alaman ini 16.20 place ya. Oke, kalau kita lihat di time frame time frame M30 baru kelihatan ya. Ya, refresh. Ini 19.10 ya. Coba kita hapus semuanya ini. Ininya agak mengganggu ya. Nah ini harganya sudah kelihatan ya tuh. Terus kita pasang lagi di 18.80 18.65
ya, 1880. Sell stop 1880, 1625. Oke, pasang lagi 1865, sell stop 65, 1625. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily-nya kelihatan tuh. Nah, ini. Ya. Time frame daily atau di H4 lah. Ya, ini kita tutup aja dulu. Nah, ini. Terus kita, ini sudah terganti belum ya? Belum ya, 0,10-nya. Nah, kita pasang lagi tadi di 1850, 5035 ya. 1850, sell stop 1850. Di sini 1625. Place. Tuh. Terus 1835 ya. 1835 sampai dengan ini 1625 TP-nya. Ya. Ya. Terus kita pasang terus. Ini udah ganti belum? Masih 0,03 ya. Ini order aja. Terus satu lagi tadi berapa? 1805 ya. Sorry. 1805 sell stop. 1805. 1625. Place. Oops. Buy limit. Sorry, sell stop ya. Oke, ya. Kelewat 1820-nya belum berarti. 1820. 1625. Sama aja ya, kalau kita gunakan Android sama aja caranya. Terus ini 1785 yang terakhir kita pasangnya. 1785. 1785. Ini 1625. Oke. Nah, jadi ada pertanyaan. Ya, ini kita hapus saja yang ini. Ini kita close saja ya. Nah, ini tadi kan di atasnya berarti ada posisi yang belum kena posisi kan tadi itu di 1940 ya. Sama 1955. Udah kita pasang berarti sell limit di atas ya. 1940 kita pasang aja sell limit. Sell limit. Tadi kan sell stop, sekarang sell limit ya. 1940. Place ya. Terus kita pasang lagi 1955 berarti ya. Sell limit lagi. 1955 ya, ini 1625. Ya, udah mentok di sini ya. Di 1955 di sini sudah mentok, kita pasang sell limit. Jadi kita tunggu aja price-nya akan targetnya di sini. Ini TP-nya sudah di sini. Kalau kita lihat di time frame weekly chart, nah kayak gini lah penampakannya. Jadi ada berapa level ini ya? Ada 1, 2, 3. Ini kayak jauh, ini jarak ini kayak salah deh. 17 berapa tadi? 1775. 1790, sorry, 1790. 85. 1790.
Oke. Nah, ini baru benar dia ya. Nah, kan sampai di sini ya, Bapak ya, sampai di sini startnya. Tapi kalau Anda mau melanjutkan sampai ke 22 boleh, silakan ya. Dengan TP yang sama. Jadi kalau misalnya sampai di 1790, berarti ini tinggal Anda jumlahkan ya ke atas ini. Ya, atau ini tadi ini 37.000. Ini tinggal dikurangin dengan total dari jumlah yang ini. Ya. Nah, sekitar berapa tadi itu ya? 2000-an nggak salah. Nah, jadi gini. Setelah kita pasang begini, ya. Terus apa yang kita lakukan? Udah ditunggu aja, terus delete akunnya di sini. Anda bisa tinggal pantau di ini ya, di akun Anda yang lain. Jadi kalau misalnya kita asumsikan bahwa profitnya 400% ya. 400%, saya ganti dulu. Ini dengan modal 10.000 ya. Jadi 400%, terus kita bagi ya. Katakanlah 1 minggu itu 20 hari kerja ya. 20 kali 6 bulan aja berarti 120. Ini kita bagi 100 saja lah ya. Berarti Anda sudah mendapatkan 4% per hari ya. Jadi Anda tanpa capek-capek trading, Anda sudah mendapatkan 4% per hari ya, dengan asumsi tadi hitungannya seperti gini. Ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Jadi nggak ada yang pas, jadi Anda bisa memperoleh hasil tersebut hanya dengan sekali setting ya. Karena Anda bertransaksi dari weekly chart ya. Analisa Anda mengatakan bahwa setelah price menyentuh 1955, price akan downtrend kembali ke area 1600 ya, ke area sini. Ya. Pertanyaannya, seandainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya price setelah dia kena ini, dia langsung naik. Setelah dia naik, ya kan kita kan punya ini, punya stop loss. Jadi kita bisa pasangin stop loss, katakanlah di 2 OP ini. Dia 2 OP kan tadi OP yang pertama ini, sorry, ini di time frame daily aja ya, biar gampang lihatnya. Sorry. Dia sensitif sekali ya. Ya, kurang lebih di sini. Nah, jadi katakanlah ini kan ada 2 OP nih yang masih di atas ya. Nih, kalau kita lihat di sininya, tuh masih ada 2 OP. Kecilin aja nih. Nah, seandainya ini kena, terus harganya naik, ya kena, terus harganya naik, kena ini juga harga naik. Nah, Anda tinggal bisa tentukan aja jarak dari sini menuju ke stop lossnya, katakanlah di 1973 ya. Jadi jaraknya dari harga sini yang terdekat adalah kalau misalnya kita kali di sini. Nah, ini kenanya sekitar 320 dolar. Kenanya ya. Dari sini ke sini 170, berarti sekitar 500. Nah, kalau Anda meresikokan setengahnya, nggak nyampe setengah ya. Nggak nyampe 10%, jadi sekitar 7%. Di sinilah risiko Anda 7%. Ya, kalau Anda modal 10.000 sen, ya, nyampe di sini Anda hanya minus sekitar 700 dolar. Jadi masih ada 9.300 dolar lagi. Ya. Nah, atau Anda bisa resikokan sampai di area 2000. Ya. Ini contohnya gitu ya, di area 2000, Anda kita contohkan. Nah, disitulah kerugian yang harus Anda tolerir ya, ketika harga dia naik. Seandainya juga setelah price, contohnya ya, kalau kita lihat di time frame daily chart ya, nah setelah price menyentuh harga ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 level di sini tersentuh, terus harga kembali balik ke atas, berarti kan Anda minus ya. Nah, Anda boleh menggunakan stop loss itu di area high-nya ini. Karena menurut hemat kami, ketika price sudah membreak
3 gini, ini sudah mulai akan downtrend. Karena ini belum ada konfirmasi downtrend ya untuk gold saat ini. Belum ada, dia masih akan lanjut terus. Dia belum kena puncaknya ya. Puncaknya adalah di yang saya bilang tadi weekly ini, area supply ini, tapi tepatnya di 1955. Dengan resiko kalau di time frame daily chart kita lihat di sini di 1960-an risikonya. Jadi masih ada sekitar 300 pip lah. Ya. Tadi yang saya hitung tadi sekitar $700 ya. $700 sen ya, berarti sekitar $7 ya, $7 risikonya. Di bawah 10%. Kalau Anda risikoan sampai 2000, berarti ya sekitar 30%-an ya. Tapi sudah mentoknya di sini aja. Jadi Anda tinggal tunggu harganya akan balik kembali. Ya. Jadi seperti itu hitung-hitungannya ya. Bagaimana cara kita OP dengan menggunakan positioning trader. Tapi ingat, ini tradingnya harus di leverage 1000 ya. Jangan di leverage 500 ataupun leverage 100 ya. Karena apa? Karena saya jelaskan nah, jadi gini, saya jelaskan warna merah aja ya. Jadi di leverage 1000 kalau untuk gold ya. Jadi kalau leverage 100 untuk gold ya, ini khusus gold ya. Itu jaminannya adalah $1000 per lot. Berarti kalau kita OP, $1000 per lot maksudnya. Berarti kalau 0,1 lot berarti jaminannya adalah $1000. Makanya saya menyuruh leverage-nya harus leverage 1000. Kalau leverage 1000 berarti dibagi 10-nya, berarti kalau 0,10 lot berarti kita OP dengan modalnya hanya $100 saja ya. $100. Sedangkan Anda memiliki modal 10.000 ya. Berarti masih ada 19 peluru lagi. Berarti Anda bisa masuk sekitar 19 kali OP ya. Jadi saya sarankan hanya maksimal di 12. Tapi kalau misalnya dia benar-benar turun, berarti equity nambah, otomatis marginnya, free marginnya juga akan bertambah dan itu akan memperkuat posisi Anda ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Jadi dengan sama 3.300 pip, kalau Anda OP 0,10 lot, hasilnya sekian. Kalau Anda OP-nya 0,08 lot, hasilnya sekian. Jika dia menyentuh TP-nya ya, ini juga 0,06 akan mendapat 1980. Seandainya Anda memasang satu posisi saja, ya udah hasilnya segini, 3.300 ya, berarti sekitar 30% ya hasilnya. Dengan satu posisi, tapi kalau Anda susun posisinya, jadi per 150 pips, hasilnya lumayan. Apalagi kalau Anda susun itu per 100 pip ya, jadi 1955 ke 1945 ya, 1930 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Simple ya caranya ya. Jadi begitu caranya teman-teman ya semuanya. Jadi tetap kita harus kondisikan bagaimana jika ada potensi loss-nya ya, sampai 0,01 hanya 330 ya. Terus kalau kita turun ke bawah lah, lihat prosentasenya. Ini akun sen ya, akun sen modal 10.000 sen atau $100 ya. Jika Anda mengikuti rule seperti ini, Anda akan memperoleh 380% ya. Artinya 3,8 kali lipat dari modal Anda dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, jika modal tetap 10.000 ya, dan OP-nya bukan 0,5, 0,10 tapi 0,08, Anda akan mendapat 300%. OP-nya 0,05 setengahnya, berarti Anda hanya mendapat 190% dari modal 10.000 sen. Ya, makin besar modalnya berarti tingkat prosentasinya pasti makin turun ya. Apalagi kalau Anda hanya OP 0,01 ya. Jadi hanya 38% jika price itu turun sekitar 3.400 pips tadi ya. Kayak gitu. Nih, saya jelaskan ya, 3.300 pips ya. Tepat pas di TP-nya gitu.
Nah, ini adalah skenario-skenario yang kita buat karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah dia bisa buat all time high lagi, tapi tetap kita resikokan. Kita harus tentukan resikonya di mana, dan itu memang yang paling bijak seperti gitu. Oke, jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan japri saya langsung atau tulis di kolom komentar, nanti segera kami akan jawab bagaimana potensi ke depannya. Jadi nggak mesti harus di gold, di euro, di pound sterling, Aussie, semuanya bisa. GBP AUD, GBP NZD, euro AUD, euro New Zealand dollar, ya, euro kiwi, dan lain-lain semuanya bisa. Yang penting kita bisa memetakan transaksi, kita OP di monthly, weekly, dan monthly time frame. Karena setelah kita mengetahui arah pergerakan harganya seperti itu. Apakah benar coach kalau sudah kena 1955 harga akan turun? Akan naik, akan turun? Belum tentu, bisa aja dia naik. Kan hanya analisa, makanya saya bilang ini trading disclaimer. Jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian, tapi tetap kami akan membelikan risiko-risiko yang sudah ada. Ya, oke, mungkin sekian gitu dulu aja. Jangan terlalu berlama-lama, kita jelaskan nanti puyeng sendiri. Yang jelas, silakan action hanya dengan modal $100, dan Anda juga bisa tingkatkan sesuai dengan kemampuan Anda ya. Ini adalah sen ya. Kalau 10.000 sen berarti $1.000. Risikonya jadi makin besar modalnya, risikonya juga makin kecil pasti. Ya, gitu ya. Nilainya sama profitnya, katakanlah 38.000 lah kita bulatkan. 38.000, risikonya mau berapa? Mau 30% ya. Kalau ini habis saja dengan mengikuti profit sekian, berarti risiko Anda hanya di 5%. Ya, jadi makin besar ininya, modalnya itu makin aman sebenarnya. Oke, sekian dulu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, wassalam. Thanks for watching.